Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atikah Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Biasanya kasus-kasus kriminal akan dipecahkan oleh bukti fisik seperti DNA, sidik jari, dan juga balastik. Dan tidak semua kasus memberi petunjuk banyak untuk mencari pelakunya, tapi di beberapa kasus polisi harus berbuat lebih kreatif agar kasus yang mereka tangani terpecahkan dan juga menangkap si pelaku. Seperti kasus sebelumnya yang saya angkat di mana kasus pelik dipecahkan oleh seekor belalang. Kasus hari ini juga sedikit berbeda di mana kasus misteri dipecahkan oleh seekor nyamuk. Pada tanggal 1 Juni pada tahun 2022, pemilik apartemen di kota Fuzhou, Provinsi Fujian di negara Cina, sedang melakukan travel. Namun ketika pemilik rumah pulang, dia mendapati barang-barang berharga yang ada di rumah itu raib dari tempatnya. Pemilik apartemen langsung menghubungi polisi dan melaporkan atas kasus pencurian. Polisi datang ke apartemen dan mereka menduga jika pencuri memasuki apartemen tersebut melalui balkoni. Karena menurut pemilik apartemen, dia masuk melalui pintu depan dan pintu masih dalam keadaan terkunci dan tidak ada tanda-tanda kerusakan pada pintu. Polisi Fuzhou sangat yakin jika pencuri itu telah menghabiskan malamnya di apartemen tersebut. Karena di sana ditemukan obat nyamuk bakar bekas, paket mie instan dan juga kulit telur yang masih berserakan di dapur. Namun dari benda-benda di sana mereka tidak menemukan bukti yang dapat membantu untuk menunjukkan pelaku pencurian. Hingga akhirnya polisi menemukan noda darah di dinding dari seekor nyamuk. Dan ketika polisi menanyakan kepada pemilik apartemen tentang nyamuk yang ada di tembok, mereka tidak pernah melakukan hal tersebut. Nyamuk dikenal sebagai serangga yang menjengkelkan dan juga sering menyebarkan penyakit. Namun seekor nyamuk ini akan membantu polisi untuk memecahkan kasus misteri pencurian yang ada di apartemen tersebut. Pemilik apartemen tidak pernah melakukan pemukulan terhadap nyamuk di tembok hingga meninggalkan bekas darah. Maka pihak kepolisian mengambil sampel darah dari nyamuk yang ada di tembok itu lalu dilakukan tes di laboratorium. 19 hari kemudian hasil tes keluar dan dimasukkan ke database kriminal. Di sana polisi menemukan jika darah itu milik seorang yang bernama Chai. Chai telah memiliki catatan kriminal yang panjang dan dengan tes darah dari nyamuk, Chai akhirnya tertangkap lagi. Kasus yang dipecahkan oleh nyamuk baru kali itu terjadi di Cina. Namun di negara Finlandia juga terdapat kasus yang hampir sama. Pada bulan Juni pada tahun 2008, seorang pria di Lapua, Finlandia, sekitar 380 km sebelah utara Helsinki, melaporkan jika mobilnya telah dicuri. Sangat sulit untuk mencari keberadaan mobil yang telah dicuri, apalagi menangkap pelakunya. Hampir 90% kasus pencurian mobil tidak dapat ditemukan pelaku dan juga mobil tersebut. Namun beberapa waktu kemudian polisi menemukan mobil yang ditinggalkan oleh seseorang di dekat stasiun kereta Zenoki, dan setelah mereka mengecek plat mobil tersebut, itu adalah mobil yang dinyatakan hilang oleh pemiliknya beberapa hari yang lalu. Tempat di mana ditemukan mobil tersebut sekitar 25 km dari tempat pencurian. Polisi mulai mencari jejak sidik jari di bagian setir, bangku, dan juga dashboard. Namun tidak mereka temukan apapun. Karena biasanya mereka akan mengelap bagian yang mereka sentuh sebelum meninggalkannya. Atau mereka akan menggunakan sarung tangan, maka tidak akan meninggalkan bekas mereka. Namun di kasus ini sepertinya pelaku kurang beruntung. Polisi di bangku sopir, dia melihat seekor nyamuk dan nyamuk itu masih dalam keadaan hidup. Sepertinya perutnya telah terisi dengan darah
dan kemungkinan dia baru saja mendapat santapan makan siang. Polisi pun sangat yakin jika mobil itu sebelum diletakkan di sana pengemudinya telah digigit oleh nyamuk tersebut. Polisi mengambil dengan sangat hati-hati agar darah yang ada di nyamuk itu dapat dilakukan penelitian. Polisi meminta kepada pihak laboratorium untuk melakukan penelitian tentang darah yang ada di perut nyamuk tersebut, dengan harapan mereka akan menemukan pelaku pencurian. Setelah dilakukan tes, ternyata darah yang ada di perut nyamuk bukan milik pemilik mobil, maka kemungkinan besar itu adalah milik pelaku pencurian. Hasil tes itu akhirnya dimasukkan ke database kriminal dan ternyata DNA dari darah nyamuk cocok dengan DNA seseorang yang telah melakukan beberapa pencurian sebelumnya. Pelaku akhirnya tertangkap dan dibawa ke ruang interogasi, namun ketika dimintai keterangan, pria itu menjawab jika dia tidak melakukan pencurian. Namun dia hanya mendapat tumpangan dari seorang pria yang sedang mengemudi mobil tersebut. Seorang jaksa yang bernama Mr. Palomeki mengatakan akan memutuskan apakah bukti tersebut cukup kuat untuk menekan tuduhan. Sedang polisi Finlandia mengatakan mereka sangat jarang menggunakan serangga untuk memecahkan sebuah kasus kejahatan, meskipun mereka tertarik kepada semua yang mereka temukan di tempat kejadian perkara. Tidak biasa menggunakan nyamuk untuk memecahkan sebuah kasus, dan itu adalah pertama kalinya mereka menggunakan nyamuk untuk menyelesaikan sebuah kasus kriminal. Dalam pelatihan, bahkan kami tidak disuruh untuk mengawasi nyamuk di tempat kejadian perkara. Tidak mudah menemukan nyamuk kecil yang ada di dalam mobil, maka itu menunjukkan betapa telitinya penyelidikan yang dilakukan di TKP. Kasus pembunuhan di negara Italia, tepatnya di kota Sisili, ditemukan jasad seorang transseksual yang memiliki profesi sebagai WTS di pinggir pantai. Polisi mendapat laporan jika mereka menemukan jasad itu di pinggir pasir di dekat semak-semak. Korban mendapat luka cekikan di leher, namun polisi tidak menemukan bukti apapun yang menunjuk ke pelaku di tubuh korban. Setelah polisi mendapat informasi jika ada mobil yang berhenti di pinggir pantai pada malam kejadian, mereka melakukan pengecekan pemilik mobil. Ternyata pemilik mobil itu adalah seorang pengusaha yang tinggal sangat jauh dari tempat kejadian. Polisi mendatangi rumah pengusaha itu, namun dia menyangkal jika telah melakukan pembunuhan. Polisi melakukan penelitian jejak korban di rumah pengusaha itu, namun mereka tidak menemukan jejak atau bukti yang jelas. Hingga mereka mengamati lebih detail, di lantai rumah itu terdapat seekor nyamuk yang telah tergencet di lantai, namun ada noda darah di sana. Polisi membasahi tisu dan perlahan mengambil darah dari seekor nyamuk itu untuk dilakukan penelitian di laboratorium. Dari darah salah satu nyamuk mati yang ada di rumah pengusaha tersebut, polisi forensik berhasil mengidentifikasi DNA milik korban. Selain itu, penyidik juga memverifikasi bahwa jenis nyamuk tersebut tidak akan dapat terbang sendiri dari pantai ke rumah tersangka. Oleh karena itu, keberadaan nyamuk mati merupakan bukti tak terbantahkan tentang hubungan antara tersangka dan korban. Dikombinasikan dengan penemuan pasir dan potongan tumbuhan lain yang ada di sepatu milik tersangka, juri memutuskan jika pelaku pengusaha tersebut bersalah atas pembunuhan terhadap korban. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.